Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ud Adra Rizky, NIM 20261109. Pada video kali ini saya akan membacakan tugas ulangan tengah semester, yaitu tugas literatur anak dan remaja yang berjudul Aku Radio Bagi Mamaku. Pada buku pertama-tama saya akan membacakan judulnya, yaitu Aku Radio Bagi Mamaku, yang penulis Abinaya Gina Jamila, yang penerbitnya adalah Gorga, tahun terbitnya 2018, tebal halaman 92 halaman. Buku yang berjudul Aku Radio Bagi Mamaku ini merupakan kumpulan cerpen yang terdiri dari 10 judul cerita. Namun meski buku ini memiliki cerita yang berbeda, penulis konsisten menceritakan kehidupan satu tokoh saja di dalamnya, yaitu Alinkan, siswa kelas 1 SD. Dalam cerita ini juga ada tokoh mama, papa, kakak, kepala sekolah, teman-teman sekolah, serta hal-hal yang ditemui Alinka dalam kehidupan sehari-harinya di kota Sunampa. Berikutnya adalah hal pertama yang membuat saya tertarik dengan buku ini adalah penulisnya yang masih anak-anak, yang berumur 9 tahun. Sastra anak barangkali selain merupakan tulisan orang dewasa, dengan sudut pandang anak-anak itu seperti yang sering kita temukan, juga merupakan tulisan anak-anak itu sendiri. Membaca Aku Radio Bagi Mamaku itu membuat saya semakin percaya bahwa anak-anak itu juga bisa menyampaikan pandangan dan kritiknya terhadap apa saja yang dilihat dan dirasakannya, dan tentu saja dengan kepolosan yang masih murni. Jadi pada kumpulan cerpen ini, Naya melalui tokoh Alinka menyampaikan protes-protesnya terhadap hal-hal yang tidak disukai, lebih banyak mengenai perlakuan orang dewasa di sekitarnya. Misalnya kritik terhadap penggunaan bahasa Inggris yang merupakan Naya tidak perlu, seperti istilah study tour, yang dia sebut dengan pelajaran di luar kelas, dan penyebutan Miss, guru les bahasa Inggris Alinka, yang menurutnya tidak perlu menggunakan panggilan Miss, tapi Ibu, atau protes terhadap inkonsisten yang dewasa terhadap ucapannya sendiri yang terdapat tidak dimengerti Naya. Hal itu terlihat dalam judul cerpen Pengalaman Membolos atau Mama Alinka, yang terlalu mengatakan bahwa sekolah itu penting, tiba-tiba mengajak Alinka membolos sekolah dan pergi ke perpustakaan kota. Ada juga kritik terhadap ibu penjaga perpustakaan yang tidak membaca buku, malah lebih banyak megang gawai atau waktu mengunjungi perpustakaan tersebut, yang sangat terbatas dengan hal yang dia rasakan di zaman sekolah. Hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan sesama teman di sekolah, misalnya menjahil teman dengan mengangkat rok temannya tinggi-tinggi. Hukumannya dari mama sebagai bentuk tanggung jawab atas apa yang dilakukan, dan masih banyak lagi. Alinka menggambarkan karakter anak yang begitu polos, alih-alih dibuat sebagai tokoh yang terlalu baik dan menjadi tauladan. Alinka justru memiliki kebebasan untuk menjadi anak kecil apa adanya. Alinka yang tidak senang dengan banyak aturan di sekolahnya,
yang juga sering menjahili teman-temannya, yang akan marah ketika ada hal yang membuatnya kesal, yang kadang-kadang mendapat hukuman, dan Alinka yang suka berimajinasi seperti lazimnya seorang anak kecil. Tidak ada pesemora yang tersurat gamblang dalam buku layaknya ceramah. Dia memang mestinya setiap cerita anak itu tak ada tautan untuk menyajikan tokoh-tokohnya sebagai malaikat atau iblis. Anak-anak itu barangkali juga perlu mengenal hakikat benar dan salah yang pada kenyataannya tidak hitam putih gitu. Saya rasa buku ini juga cukup menyenangkan dibaca orang dewasa untuk melihat dunia dari perspektif anak kecil. Tidak dapat lebih memahami anak-anak, sering kali orang dewasa diabaikan suaranya. Selama ini anak-anak itu dianggap tidak memiliki opini yang kuat untuk didengarkan, padahal bisa saja banyak hal yang mereka pikirkan tanpa kita juga gitu. Terakhir, hal yang membuat saya tertarik membaca tulisan-tulisan Naya tersebut adalah karena kecerdasan serta keluasan wawasannya gitu. Dalam buku yang berjudul Aku Radio Bagi Mamaku itu, saya menemukan banyak sekali referensi buku dan penulis yang saya yakini sudah dibaca oleh Naya, seperti Pramedia Anantatur, Roald Dahl, James Joyce, Jorge Luis Borges, Mark Twain, dan John Steinbeck, dan masih banyak lagi. Seorang anak 8 tahun yang wawasannya bacaan melebihi bacaan saya. Sungguh saya salut dengan pengasuhan orang tuanya yang dapat membentuk Naya menjadi seperti itu. Jadi itulah cerita tentang buku tersebut yang berjudul Aku Radio Bagi Mamaku itu. Sekian dari saya. Kalau ada salah dan janggal, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.